Matematika wajib hari ini kita akan membahas masalah yang melibatkan pertidaksamaan. Ini ada di halaman 52. Jadi bisa dilihat, nanti kalian tulis di buku catatan yang Bunda tandai. Jadi nanti nggak dicatat semua ini, yang Bunda tandai saja ya. Oke. Pertidaksamaan kemarin kan kita dapat X-nya ada 2 ya, biasanya X-nya ada 2, X1, X2 berapa. Nah, ini maksudnya kedua akar. Nah, itu artinya ada 2 kan akarnya. Oke, yang pertama, jika akarnya real positif. Jadi yang pertama sama yang kedua ini sama. Ini bisa kalian jadikan poin 1. Kedua, akar real sama ya. Mau positif atau mau negatif ya, mau positif atau negatif, ini sama fungsinya, sifatnya sama, D lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi contohnya kedua akar real positif dan negatif maksudnya sama. Misalkan kalau positif, dua-duanya positif, 2 sama 3, dua-duanya positif. Kalau dua-duanya negatif, misalkan negatif 2 sama negatif 5, sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka D-nya lebih dari sama dengan 0. Ingat ya, kalau sama berarti ada sama dengannya. Yang ketiga sama keempat ini sama ya, berbeda tanda atau berlawanan, itu sama, sifatnya sama ya kan. Coba lihat, kedua akar real berbeda tanda atau berlawanan sama ya, D-nya lebih dari 0 aja. Kalau tadi kan ada sama dengannya, yang di sini nggak ada sama dengannya ya. Ini bisa kalian anggap poin 2, sama ya, lebih dari 0. Kalau yang nomor 3 ini contohnya berbeda tanda, misal satunya positif, satunya negatif. Nah, tapi angkanya beda, misalkan 2 sama min 3, satu positif, satu negatif. Kalau yang ini berlawanan, contohnya angkanya sama cuma lawannya ya, misalnya min negatif 2 sama 2, angkanya sama tapi tandanya berbeda, tapi sifatnya sama ya, 3 sama 4, D-nya lebih dari 0. Yang di sini diabaikan dulu nggak apa-apa, yang kita perhatikan D-nya aja. Berkebalikan. Nah, berkebalikan. Oh, ini C-nya sama dengan A. Kemarin kan kalau persamaan kuadrat ada X kuadrat tambah bla bla bla, berarti A sama C-nya sama. Nggak pakai D ya. Nomor 6, kedua akar sama atau kembar, D-nya sama dengan 0. Tadi yang nomor 5 poin pentingnya ini, kalau akar sama atau kembar berarti D-nya sama dengan 0. Kembar ini contohnya dua-duanya sama, misalnya satunya 2, satunya juga 2, angkanya sama, tandanya sama, semuanya sama. Terakhir, akarnya tidak real. Nah, kalau tidak real berarti kurang dari 0. Jadi di sini poinnya ada 3 ya. Yang pertama tadi lebih dari sama dengan 0, kalau dia realnya sama, positif atau negatif. Tadi yang kedua, D-nya lebih dari 0 jika dia berlawanan, tanda satu positif satu negatif. Itu aja. Terus akarnya kembar sama. Ingat aja kan sama di sini ya, sama, akarnya sama, berarti di sini juga sama dengan. Kalau tidak real berarti kurang dari 0. Nah, D itu apa sih? Nah, D itu apa, D? Itu sudah ada di SMP ya. Apa sih dari tadi D? Misalkan ada persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini ya, A, B, C. Ingat, A itu temannya X kuadrat, B itu temannya X, C itu yang sendirian. Jadi tadi A itu temennya X kuadrat, B itu temennya X, C itu yang sendirian atau konstanta ya. Konstanta itu kan yang sendirian, nggak punya variabel X, angka saja, nggak ada X-nya lah ya, tidak mempunyai variabel. Oke, tadi D itu apa? D itu adalah, mungkin yang SMP masih ingat ya, itu B kuadrat dikurang 4
A, C ini artinya 4 kali A kali C ya. B itunya yang mana ya? Dari sini 4 itu angka ya, A nya yang ini, C nya konstanta. Oke, jadi nanti D nya ini, setiap D ini yang ketemu D itu dijabarkan. Kita langsung ke contoh soal. Oke, contoh, diketahui persamaan ini. Jadi ada persamaan ya. Sekarang persamaan yang diketahui itu variabelnya tidak hanya x kuadrat tapi ada m. Kita tentukan nilai A, B, C nya. Tadi ingat A itu temannya x kuadrat ya. A itu temannya x kuadrat, berarti ini adalah A. Oke. B itu adalah temannya x, berarti ini temannya x ya. Berarti ini B. Ingat B itu temannya x. Oke. A itu temannya x kuadrat. Sisanya itu pasti punya C. Ini sisanya pasti punya C. Oke. Oh, ini dilihat dari depan tanda semua sini ya. Ini punya C. Jadi A, x kuadratnya nggak ditulis ya. Jadi A nya 4 saja. B nya itu min 2M. M nya tetap ditulis ya. Jadi yang nggak ditulis itu variabel x. Sisanya pasti ditulis. C itu 2M, karena depannya plus ini tidak perlu ditulis ya. Kalau nanti depannya min perlu ditulis. 2M kayak ini yang B, depannya kan min perlu ditulis ya. 2M min 3. Nah, sudah bisa menentukan nilai A, B, C. Intinya ini ya. Jadi dari persamaan kalian tentukan nilai A, B, C. Oke, kalau sudah, pertanyaannya apa? Tentukan apa? Tentukan batas nilai M agar kedua akar kuadrat real dan positif. Nah, jadi ini tadi apa sifatnya? Kalau kedua akar real positif. Real positif tadi kan syaratnya adalah D-nya lebih dari sama dengan 0. Tadi ya, kalau real itu kan lebih dari. Ini kan sama ya, realnya sama. Kalau sama berarti lebih dari sama dengan 0. Kalau nggak ada realnya tadi, kalau kembar, nah itu baru sama dengan aja. Oke, berarti D-nya lebih dari sama dengan 0. Kita jawab. Maka tadi, ini kan tadi udah. Maka D-nya harus lebih dari sama dengan 0. D itu apa? Jabarkan. D itu tadi adalah B kuadrat kurang 4 kali A C. Ini harus lebih dari sama dengan 0. B-nya yang mana? Masukkan B-nya yang ini. Nah, berdasarkan B yang ini ya, kita masukkan. Berarti B-nya min 2M pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya 4. Oke, C-nya. Nah, kalau ada variabelnya kita kalikan gini ya. Kita kurung. Ini nanti lebih dari sama dengan 0. Ini kuadratkan, artinya kan min 2 kali min 2, 4M kali 4M, M kuadrat. Kurang 4 kali 4, ini kalikan dulu. 8, 16. Kalikan ke dalamnya, ini 2M kurang 3. Kalikan ke dalam ya. Berarti berapa? 32M. Ini kali ini min ya. Nanti ini kali ini min kali min plus 16 kali 3 4 8 lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi pertidak samaan kuadrat tapi variabelnya M, berarti kita cari akar-akarnya. Pertama, kalau kita bisa sederhanakan, ini kan 4 32 48, bisa disederhanakan kan? Semua ini kita bagi dengan 4. Maka hasilnya bagi 4 semua ya, ini kuadrat 8M plus 12 lebih dari sama dengan 0. Oke, kalau sudah ini kita faktorkan. Kemarin masih inget ya pemfaktoran kayak gini. Nah, tapi kita misalkan dulu kalau dia sama dengan 0, berarti M kuadrat kurang 8M plus 12 itu kita anggap 0. Oke, pemfaktoran karena di sini M berarti M bukan X ya, M. Oke, kemarin ingat ya kalau plus berarti plus, depannya min berarti min. 12 berapa kali berapa jumlahnya? 8. Oh, 6 kali 2 kali 6 juga boleh ya. Jadi
serah aja. Berarti M-nya sini M-nya sama dengan 2. Ingat ya, kalau min jadi plus. Atau M sama dengan 6. Nah, sudah dapat. Ingat pertidaksamaan kemarin, pakai cara cepat aja ya. Pakai cara cepat langsung HP. HP-nya berarti langsung aja cara cepat. Ingat kemarin kalau lebih dari, kalau tandanya lebih dari, kita nggak usah pakai garis bilangan, cara cepat. Kalau lebih dari, ini pasti pakai atau. Kalau pakai atau, yang di depan itu angka yang kecil. X kurang dari ini 2 atau X lebih dari 6. Oke, ingat ya. Nanti Bunda akan jelaskan ulang. Karena di sini ada sama dengannya, maka di sini juga harus ada sama dengannya. Oke, selesai. Maka ini kok X, sorry. Kok Bunda yang jadi? Karena di sini M, kan? Jangan, nanti diingat lah ya. Di sini M, maka HP-nya juga M. Berarti M kurang dari 2 atau ini ada sama dengannya ya. M lebih dari sama dengan 6. Jadi ingat kalau kurang dari, kalau pakai cara cepat ya, kalau kurang dari itu angka yang lebih kecil. Angka kecil. Kalau yang pakai lebih dari itu angka yang besar. 2 sama 6 kan kecil 2 ya. Kalau ada satu positif ada satu negatif, negatif yang kecil, positif yang besar. Kalau dua-duanya positif, kalian kan pasti bisa bedakan ya yang lebih besar mana, yang lebih kecil mana. Oke, semoga bisa dipahami. Nanti Bunda akan jelaskan.